89,5 Radio Galuh, rumahnya Radio Dangdut. Seperti janji Dewi tadi, Widya Balad Galuh, kita akan adakan talk show bersama seseorang yang luar biasa. Pagi hari ini sudah tiba di studio, dan Dewi akan mengulas serba-serbi tentang COVID-19. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu, selamat pagi. Assalamualaikum, bersama Bapak Dr. Haji Budi Tirmadi selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dokter. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan mengulas serba-serbi COVID-19 nih, Pak Dokter. Aku panggilnya Pak Dokter aja ya. Boleh. Bapak selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo, betul? Betul. Alhamdulillah ya. Jika berbicara tentang COVID-19 memang belum ada habisnya ya, Pak ya. Ya. Kurang lebih udah 2 tahun ya, Pak ya. Merajai dunia. Setahun setengah ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Jadi wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia. Betul. Tapi sebelumnya Dewi nggak pakai masker, mohon maaf nih Pak, karena kita jaraknya juga cukup jauh ya. Oke, untuk pembahasan kita akan bagi 2 segmen, Widya Balad Galuh. Untuk kalian juga yang mau tanya-tanya seputar COVID-19 boleh ya Pak Dokter ya. Boleh. Untuk sebelumnya nih ya, di sini sudah hadir bersama saya juga Bapak Dr. Haji Budi Tirmadi selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo yang akan mengulas serba-serbi tentang COVID-19 hingga fasilitas pelayanan yang tersedia di RSUD Dr. Soekarjo, apa aja fasilitasnya Pak ya, mulai dari rawat inap dan lain sebagainya. Untuk mengarah ke arah penginapan serta rawat inap, kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama ya Pak Dokter. Apa yang dimaksud dengan pasien COVID-19 nih? Ya, sebelumnya kita harus paham dulu apa yang disebut dengan COVID ya. Jadi COVID itu sebenarnya singkatan dari Corona Virus Infection Disease ya. Jadi COVID itu nama penyakitnya ya. Jadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona gitu. Jadi sebenarnya nama virusnya sendiri adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan kita dulu pernah dengar di pertengahan tahun 2000 ya, ada SARS gitu ya, Bapak-bapak. SARS di Singapura betul ya. Ya, memang virus ini mengakibatkan gejala yang sama ya, gejala pada sistem pernapasan yang menyebabkan orang yang terinfeksi itu mengalami sesak dalam waktu yang cepat ya, gitu, sehingga disebut SARS-CoV. Tapi ini yang kedua, istilahnya seperti itu ya. Dan COVID ini sendiri memang sudah sampai ke Indonesia dari bulan Februari ya. Betul. 2020. Udah mau setahun setengah ya Pak ya. Betul, iya. Dan memang pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan beberapa pedoman untuk penata laksanaan penanggulangan dan pencegahan untuk infeksi COVID ini ya. Dan memang pedoman ini berubah-ubah ya dengan perjalannya waktu, karena ini memang satu penyakit yang baru, keilmuannya juga baru ya, gitu. Jadi yang dimaksud dengan pasien COVID itu dimulai dari orang yang dicurigai dengan gejala-gejala yang menyerang saluran pernapasan ya. Kalau dulu di awal-awal mungkin kita pernah dengar ada istilah pasien dalam pengawasan PDP atau orang dalam pengawasan ODP gitu ya. Ada juga yang disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala gitu ya. Jadi intinya bahwa seorang yang terkena infeksi virus corona ini ada yang bergejala, ada yang tidak begitu ya. Dan memang baik yang bergejala maupun yang tidak bergejala ini sama-sama menularkan. Jadi memang harus sama-sama diwaspadai gitu ya. Sama-sama menular, sama-sama bahaya. Betul, ya Pak Dokter. Iya.
Nah, dengan berjalannya waktu memang ada perubahan istilah ya. Jadi dulu yang namanya PDP dan atau ODP ya, sekarang berubah namanya menjadi suspek, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu orang yang dicurigai ya terkena tersangka infeksi, betul, terinfeksi virus coronavirus ini ya, dengan gejala-gejala biasanya awalnya ada demam, kemudian ada keluhan di saluran pernapasan ya, mulai dari ada pilek atau batuk, nyeri tenggorokan. Dalam kondisi yang agak berat biasanya sudah mulai menyerang paru-paru, maka akan timbul sesak ya biasanya itu. Kemudian selain itu ada istilah yang lain, ada yang disebut dengan probable ya. Jadi kalau probable ini kondisinya secara klinis lebih berat ya. Jadi gejala-gejala pernapasannya lebih berat, malah bisa sampai meninggal ya. Jadi ketika seorang ini awalnya dicurigai kemudian meninggal tanpa atau sebelum sempat diperiksakan pemeriksaan diagnostik, dalam hal ini yang dilakukan adalah pemeriksaan, mungkin pernah mendengar PCR namanya ya. Oh, PCR. Betul. Jadi iya. ketika seorang yang dicurigai gejalanya COVID kemudian berat sampai meninggal, belum sempat diperiksa PCR, maka kita sebut dengan probable. Nah, kemudian ada istilah yang lain, terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi. Nah, yang disebut dengan terkonfirmasi ini pasien yang telah dilakukan pemeriksaan real time PCR atau RT-PCR ya, dan hasilnya ini positif ya. Gitu. Ini yang disebut dengan terkonfirmasi. Nah, cuman tadi ya, terkonfirmasi ini bisa pasiennya ini ada gejala, bisa tidak ada gejala gitu ya. Jadi kalau yang tidak bergejala ini sekarang kita sebutnya asimptomatik gitu ya. Jadi pasien yang terkonfirmasi COVID tapi dia tidak ada gejala ya. Tapi kalau misalkan terkonfirmasi ada gejala, maka gejalanya juga ini bisa bermacam-macam ya. Oh, bermacam-macam juga, Pak. Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat, malah ada yang bisa sampai kritis sampai meninggal gitu. Itu yang menyebabkan berat atau ringannya itu dari daya imun atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Memang kondisi orang yang terinfeksi itu bermacam-macam ya. Mungkin dari segi usia misalkan dari segi usia juga. Lansia tentunya lebih beresiko. Kemudian selain itu juga seorang yang sebelumnya dia punya penyakit kronis ya, yang kita sebut dengan comorbid ya. Jadi ada riwayat sakit dulu. Betul, ada riwayat sakit sebelumnya, misalkan ada riwayat kencing manis, ada riwayat tekanan darah tinggi, ada riwayat penyakit jantung. Itu juga yang bisa mendasari seorang ketika terkena infeksi virus ini, kondisi gejalanya bisa lebih berat begitu ya. Itulah yang disebut dengan pasien COVID itu ya. Jadi pasien COVID itu tidak hanya pasien yang memang sudah diperiksakan PCR-nya positif, tapi yang dicurigai juga itu sama pasien COVID. Tapi ketika yang dicurigai ini kemudian kita periksakan PCR-nya ini negatif, tapi negatif pun tidak cukup satu kali ya. Oh, harus berapa harus kali itu? Harus 2 kali minimal ya. Jadi 1 kali pemeriksaan misalkan negatif, kita belum bisa menyingkirkan pasien ini, oh ini bukan COVID. Kita harus periksa lagi PCR-nya minimal 1 kali 24 jam. Ada pengecekan ulang. Betul, ya Pak ya. Pengecekan ulang. Nah, kalau sudah 2 kali negatif dengan jarak waktu 1 kali 24 jam tadi, maka kita bisa sebut oh ini bukan COVID. Gitu. Benar-benar negatif gitu. Betul, ya, luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau pasien COVID-19 yang seperti apa nih Pak Dokter yang harus dirawat inap? Nah, betul. Tadi ya, jadi pasien itu kan ada yang datang ke rumah sakit itu, ada yang memang datang sendiri ya. Mungkin biasanya yang kondisinya sudah merasa dia memang tidak enak, mungkin ada sesak gitu ya. Ada juga yang pasien yang dikirim dengan koordinasi antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, atau dalam hal ini ada 119 ya. Jadi ceritanya mungkin sudah ada pemeriksaan di awal bahwa ini sudah dilakukan pemeriksaan PCR positif, dikirim ke rumah sakit. Biasanya pada umumnya yang dikirim ini baik yang dari 119 ataupun pasien yang datang ke rumah sakit itu yang sudah bergejala memang ya. Gitu. Ada nggak Pak Dokter yang kasusnya yang udah parah baru dibawa ke rumah sakit gitu? Atau memang harusnya prosedurnya seperti apa? Ada gejala langsung ke rumah sakit?
Nah, betul. Jadi memang pentingnya ini masyarakat mengetahui terkait dengan alur rujukan ya gitu. Karena memang ini sudah menjadi satu pandeminya, tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama untuk saling memberikan edukasi ya. Edukasi ya, betul Pak Dokter. Dan tentunya peran dinas kesehatan melalui puskesmas ini juga penting ya. Jadi ketika masyarakat memang menemukan di wilayahnya ada yang terkena, misalkan itu bisa koordinasi awal itu dengan puskesmas ya. Biasanya nanti ada pemantauan. Ya, memang tidak semua yang terkonfirmasi ini harus dirujuk ke rumah sakit ya. Ketika memang tidak ada gejala atau gejalanya ringan, nanti koordinasi puskesmas ini melalui pemantauan ya. Kalau misalkan pun isolasi mandiri masih memungkinkan di rumah, biasanya itu dilakukan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri dulu kalau misalkan nggak ada gejala ya Pak. Tapi kalau misalkan isolasi mandiri tidak memungkinkan dengan kondisi fasilitas di rumahnya, atau mungkin karena juga misalkan pasien ini ada gejala misalkan tapi ringan, itu dinas kesehatan sendiri saat ini alhamdulillah sudah ada rumah sakit lapangan ya, rumah sakit darurat COVID yang ada di Wisartika di Kawalu ya, dan di rumah sakit Purbaratu ya. Nah, tapi kalau memang ini kondisinya sudah mulai sesak ya, nah ini memang sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Betul, ya, karena memang fasilitas rumah sama fasilitas rumah sakit jauh berbeda gitu. Ya. Jadi kalau memang kondisinya sudah sesak, karena ini ada unsur kedaruratan ya, jadi ini bisa mengakses pelayanan gawat darurat di rumah sakit di RSUD Dr. Soekarjo khususnya gitu ya. Dan sebagai informasi saja untuk pelayanan COVID ini untuk di rumah sakit memang tidak hanya di RSUD, alhamdulillah rumah sakit swasta yang ada di Kota Tasikmalaya juga ikut berperan ya dalam pelayanan. Alhamdulillah. Jadi semuanya bekerja sama. Betul, ya Pak ya. Memang harus ada kolaborasi ya. Betul. Kebetulan kan rumah saya juga di belakang rumah sakit Dr. Soekarjo. Jadi tahu nih memantau luar biasa, sibuk banget ya Pak ya. Sampai di depan ada tenda di UGD. Ya, gitu ya. Dulu memang di awal-awal ya. Di awal-awal ya. Tapi sekarang memang kita juga sudah menyiapkan fasilitas perawatan yang lebih banyak. Luar biasa. Ya, kita sudah lebih siap ya. Kalau di awal-awal memang kita persiapannya masih kurang mungkin pada saat itu ya. Jadi untuk kondisi darurat kita bikin tenda dulu. Takutnya pada saat ada lonjakan kasus, daya tampung rawat inap masih terbatas ya, kita tabung sementara di tenda. Tapi sekarang alhamdulillah ya Pak ya. Kapasitas tempat tidur kita sudah lumayan banyak ya. Oke, kita lanjut ke kapasitas RSUD sendiri. Berapa kapasitas rawat inap isolasi COVID-19 yang ada di RSUD Dr. Soekarjo nih Pak Dokter? Ya. Total kita punya kapasitas rawat inap untuk pelayanan COVID ya sebanyak 116 tempat tidur. 116 tempat tidur. Ya, itu untuk saat ini terisi semua atau bagaimana Pak Dokter? Tidak, memang dari 4 hari terakhir ya sebenarnya memang ini ada kenaikan tingkat hunian ya. Sebesar kurang lebih 74 sampai 75% ya tingkat hunian. Dan memang ini terjadi di 5 hari terakhir ya. 5 hari terakhir. Jadi sebelumnya 2 minggu terakhir itu masih di angka sekitar 55 maksimal di 60% tingkat hunian itu. Nah, tapi sekarang itu sudah di angka 74-75. Jadi ada kenaikan dan memang kita harus waspada ya. Iya, Pak. Dengan kondisi ini karena di daerah yang lain sebenarnya kenaikan ini sudah dimulai dari 2 minggu ke belakang ya, seperti di tengah kita mungkin di Garut, di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah mulai kenaikan ya. Oke, luar biasa ya. Itu dia kapasitas rawat inap isolasi COVID-19 di RSUD Dr. Soekarjo. Untuk ketersediaan ruang isolasi saat ini juga sudah mencapai 75% ya, Pak Dokter, luar biasa. Terus ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak Dokter, boleh nggak ya dibacain? Boleh. Oke, boleh. Selamat pagi menjelang siang untuk Reno Bastian. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Reno Bastian dari Kabupaten Bandung Barat katanya. Lumayan ya dengerin via streaming. Mau nanya nih Pak Dokter, bagaimana dari segi biaya yang terpapar COVID-19 dirawat yang di rumah sakit sama yang di rumah, apakah ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya atau dibebankan kepada pasien? Pertanyaannya seperti itu, silahkan dijawab Pak Dokter. Terima kasih atas pertanyaan dari
Dari Reno. Ya. Pak Reno, Pak atau Ibu? Pak Reno Bastian. Pak Reno Bastian ya. Terima kasih Pak Reno atas pertanyaannya. Memang perhatian pemerintah dalam hal ini sangat besar ya, dalam hal bagaimana bisa memberdayakan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan untuk bisa melayani COVID ini. Dan memang ini disupport secara pembiayaan oleh pemerintah pusat, Bu ya. Jadi pasien-pasien yang kita rawat dengan COVID ini memang kita tidak pungut biaya, Bu. Jadi nanti biaya perawatan ini kita klaim ke pemerintah pusat gitu. Dari pemerintah pusat. Betul. Ya. Oke. Ini pertanyaan dari aku sendiri nih Pak Dokter. Kan kalau COVID-19 ada sedikit sanksi sosial nih Pak. Gimana kalau misalkan ada seseorang yang memang merasa COVID begitu ya, gejala-gejalanya sudah dia rasakan mungkin, tapi takut untuk memeriksakan diri. Ini tipsnya seperti apa nih Pak Dokter? Takut dengan tetangga lah, sanksi sosial yang lainnya lah, takut rujukannya seperti apa? Bagaimana nih solusinya Pak Dokter? Ya memang ini satu mungkin ketakutan yang wajar ya gitu ya. Ketika seorang mengalami gejala, oh ini mungkin mirip-mirip seperti COVID gitu ya. Iya. Ya tadi ya bahwa kondisi ini karena sudah menjadi pandemi ya, tentunya harus menjadi perhatian bersama ya. Dan masyarakat sebenarnya jangan takut karena ini pemerintah sendiri sudah mendekatkan akses untuk pelayanan ini sampai ke tingkat puskesmas juga ya. Artinya kalau misalkan memang kondisinya takut datang ke fasilitas kesehatan, bisa saya mungkin menelepon petugas kesehatan yang ada di puskesmas awalnya untuk ada pemantauan misalkan dengan kecurigaan tersebut gitu ya. Dan tentunya akan ada pemantauan dari puskesmas ya. Dan mungkin memang di awal betul ya, seolah-olah bukan ada sanksi sosial ya sebenarnya. Mungkin ketakutan dari masyarakat itu adalah ketakutan dikucilkannya. Dikucilkan, memang kondisinya karena ini penyakit menular ya. Iya jadi betul ketika Pak. Memang seorang sudah didiagnosa dengan COVID ini karena memang penularannya sangat cepat gitu ya. Jadi memang harus ada perlakuan khusus yang kita sebut dengan isolasi ya. Iya, isolasi dulu ya Pak ya, itu penting sekali. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa COVID, isolasi mandiri dulu. Kalau misalkan sudah isolasi mandiri baru bisa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit umum Dr. Soekardjo, bisa juga gitu ya Pak? Ya, sebenarnya makan dengan pemeriksaan diagnostik yang sekarang itu kan tidak mungkin untuk pemeriksaan PCR masih agak sulit ya diakses benar. Karena di rumah sakit yang ada di Kota Tasik pun tidak semuanya mempunyai fasilitas PCR begitu ya. Tapi sekarang ada yang namanya pemeriksaan rapid test. Nah, itu mungkin bisa lebih mudah. Itu di fasilitas kesehatan primer pun itu sebenarnya bisa mengadakan. Dan teknik pemeriksaannya sederhana sebenarnya. Cuman yang memang yang tetap berisiko adalah ketika pengambilan sampel, karena ini tetap pengambilan sampel ini yang disebut dengan swab itu ya. Yang swab jadi itu ambil swab itu memang itu tetap berisiko untuk penularan dari sana. Makanya untuk yang petugas yang mengambil sampel swab ini harus menggunakan alat pelindungan diri. Gitu Luar biasa. Tapi intinya ya, bahwa pemeriksaan itu sekarang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer sebenarnya begitu ya. Jadi untuk memudahkan masyarakat ketika dia merasa memang ada gejala bisa mengakses fasilitas kesehatan terdekat ya. Betul, oke. Sebelum kita break nih Pak Dokter, ada satu pertanyaan lagi. Berapa sih persentase pasien COVID-19 yang sembuh dan yang meninggal nih? Ya. Di RSUD Dr. Soekardjo. Sebenarnya untuk persentase itu kesembuhan itu memang seharusnya dilihat dari angka satu wilayah Kota Tasikmalaya gitu ya. Karena kalau hanya melihat jumlah yang meninggal dibagi dengan jumlah yang dirawat, itu seolah-olah angkanya akan menjadi besar karena pembaginya kecil gitu ya. Karena harusnya kan persentase pasien yang meninggal ini dibagi dengan persentase kasus yang positif, yang aktif
di wilayah Kota Tasikmalaya ya. Jadi kalau misalkan yang hanya dirawat di RSUD, karena memang sudah jelas yang datang ke rumah sakit ini kan pasien-pasien yang bergejala ya, malah mayoritas yang datang dirawat di RSUD ini adalah yang gejalanya sedang sampai berat. Artinya memang risiko kematiannya pun tinggi. Jadi ya, kalau dihitung persentasenya bisa lebih tinggi ya. Bisa 9 sampai dengan 10%, padahal angka secara nasional, angka persentase kematian itu sekitar di angka 3 maksimal 4% ya. 4% ya. Luar biasa ya. Untuk pelayanan RSUD Dr. Soekarjo juga sudah sangat bagus ya Pak Dokter ya. Untuk selanjutnya kita nanti akan dilanjut setelah yang satu ini. Dia Palet Galuh, kembali lagi Dewi Fortuna masih di talk show tentang serba-serbi COVID-19 bersama Bapak Dokter Haji Budi Tirmadi dari RSUD Dr. Soekarjo. Terima kasih Pak masih setia di sini. Ya. Oke, ada sedikit pertanyaan lagi yang masuk nih ya. Apa perbedaannya Pak Dokter antara influenza biasa dengan virus corona? Katanya nih Pak. Kalau aku boleh sedikit jawab, itu bedanya dari virusnya nggak Pak? Bener nggak? Iya. Cuman gimana nih pembahasannya? Ya, kalau ingin membedakan dari virusnya sulit tentunya ya. Ya kita memang dokter pertama kali mendiagnosa biasanya dari anamnesanya gitu ya. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gejala yang muncul sudah berapa lama, kemudian ada riwayat kontak atau tidak dengan pasien yang sudah dikonfirmasi COVID. Itu informasi-informasi yang sangat penting ya. Penting banget. Karena ya gejala Pak Dokter. Awalnya bisa jadi sama ya. Mungkin ada sama ya gejalanya ya Pak. Bisa ada panas, kemudian ada pilek gitu ya. Ada batuk. Sulit bernapas juga. Memang ini kondisinya karena virus corona ini memang menimbulkan secara virulensinya ya, atau disebut dengan keparahannya memang lebih kondisinya lebih parah ya dibandingkan influenza, karena jarang influenza itu sampai menimbulkan sesak napas, jarang ya. Dan ada juga gejala yang cukup khas ya pada infeksi coronavirus ini, ada yang disebut dengan anosmia ya, jadi hilangnya penciuman gitu ya. Jadi ada kondisi ketika misalkan kita mungkin sebelumnya ada panas, atau kadang-kadang mungkin panasnya tidak terlalu tinggi, tapi kemudian beberapa hari misalkan ada merasa hilang penciuman, atau anosmia disebutnya, atau ada juga yang disebut dengan agesia atau hilangnya rasa pengecapan ya. Jadi tidak bisa mencium bau gitu ya, atau tidak bisa mengecap rasa. Nah itu juga salah satu gejala yang khas pada dari COVID ini ya. Gitu. Jadi ketika gejala ini muncul, kita lebih curiga ke arah COVID tentunya gitu ya. Dan yang lainnya ya tadi, ketika sudah mulai ada sesak ini harus hati-hati, karena jarang sekali influenza ini sampai dengan mengalami sesak ya gitu. Oke, kalau influenza biasa paling bersin-bersin doang ya Pak. Iya, sama pilek sama pilek gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Dokter, prosedur apa saja nih apabila pasien COVID-19 meninggal dunia di rumah sakit Pak? Ya, memang ini ada di pedoman dari Kementerian Kesehatan ya. Ketika ada yang meninggal dengan kondisi sudah terkonfirmasi COVID, artinya sudah ada hasil pemeriksaan PCR-nya positif, atau yang disebut dengan probable tadi ya. Jadi ada orang dengan gejala-gejala klinis yang sangat mengarah ke arah COVID ya. Jadi dimulai dari awalnya mungkin ada panas, ada batuk, kemudian ada sesaknya berat sampai dengan meninggal sebelum ada hasil pemeriksaan PCR, maka itu disebut probable. Dan pemulasaraan jenazah pun sama seperti pasien yang sudah terkonfirmasi COVID. Seperti apa bentuk pemulasaraannya? Nah ini memang yang sering menimbulkan polemik di masyarakat. Iya benar Pak. Prinsipnya bahwa memang perlu kehati-hatian dalam penanganan jenazah pasien COVID ini ya, karena ini pun masih ada risiko penularan ya. Ada risiko walaupun pasiennya sudah meninggal. Betul, ya dari cairan tubuh yang dikeluarkan. Betul, itu. Jadi, betul.
petugas pemulasaran jenazah pun sama harus menggunakan alat pelindungan diri. Dan secara pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pun memang ada kekhususan ya dalam penanganan jenazah COVID ini ya. Di antaranya memang menggunakan peti ya pada saat. Jadi ada peti khusus ya Pak? Petinya peti biasa. Peti biasa. Memang yang biasa kan kalau kita Muslim kan tidak pakai peti, tapi kondisi ini karena memang untuk tadi ya mencegah penularan terhadap petugas yang melakukan proses pemakaman, yaitu menggunakan peti itu ya. Digunakan peti ya Pak. Jadi di RSUD udah disediakan peti-peti nih Pak. Iya betul. Serem banget nih Pak, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID ya. Oke, untuk yang selanjutnya nih Pak Dokter, kapan seorang pasien COVID itu bisa dinyatakan sembuh nih? Ya betul. Ya tadi ya perkembangan dari pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan memang berubah-ubah ya gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan keilmuan ya. Awalnya itu pasien itu disebut sembuh ketika hasil pemeriksaan follow up PCR-nya itu negatif. Jadi awalnya ada pasien diperiksa PCR positif. Dia baru dinyatakan sembuh kalau dalam pemantauan biasanya 14 hari kemudian kita periksa PCR-nya negatif, itu baru disebut dengan sembuh ya. Tapi sini dengan perkembangan ada perubahan-perubahan ya. Jadi dengan melihat bahwa pasien ini kan ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya hanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang berat juga gitu ya. Nah jadi kriteria sembuh ini tergantung dari gejala yang muncul. Oh, ya. Jadi kalau, yang ringan, yang berat itu berbeda-beda kesembuhannya. Iya. Jadi kalau misalkan pasien ini sudah terkonfirmasi PCR-nya positif, tapi dia tidak ada gejala gitu ya, maka dia sebenarnya cukup isolasi mandiri selama 10 hari. 10 hari cukup ya dok ya? Dan kalau 10 hari itu dalam pemantauan ya, selesai pemantauan memang tidak ada gejala, maka pasien itu dinyatakan sembuh tanpa harus melakukan pemeriksaan PCR ulang gitu ya. Nah, kalau misalkan ada gejala nih tapi gejalanya ringan misalkan gitu ya. Tadi ya dia masih bisa melakukan isolasi mandiri ya dengan pemantauan dari tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau selesai pemantauan ternyata memang gejalanya sudah hilang, maka selesai isolasinya adalah 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala ya. Jadi 2 mingguan lah ya Pak ya. 2 mingguan tanpa pemeriksaan PCR ulang itu dinyatakan sembuh. Nah, cuma kalau pasien ini ternyata gejalanya berat yang dirawat di rumah sakit, memang itu harus ada pemeriksaan PCR ulang atau disebut dengan follow up PCR ya. Yang tadi itu yang 2 kali itu jadi Pak. Jadi harus ada pemeriksaan ulang PCR sampai PCR-nya negatif, kemudian juga dia ada perbaikan secara klinis, dilanjut dengan isolasi mandiri, ada pemantauan lagi nanti dalam pemantauan misalkan tidak muncul lagi perburukan, ada pasiennya juga tidak muncul lagi gejala, itu dinyatakan sembuh juga ya. Oke, itu dia ya Waddia Balad Galuh. Untuk yang selanjutnya Pak Dokter, kontak center di RSUD apabila diperlukan informasi ketersediaan ruang isolasi COVID nih ya. Apabila ada pasien rujukan atau mungkin ada yang ingin dirawat inap, ini seperti apa nih Dok? Ya betul. Nah memang karena kondisi di minggu terakhir ini yang membutuhkan perawatan di RSUD itu meningkat ya. Tadi kan tingkat huniannya sampai 75%. Nah, kita pun jadi harus lebih selektif tentunya dalam menerima pasien. Jadi memang kita lebih mengutamakan pasien-pasien yang bergejala sedang sampai berat. Dan ini juga sudah menjadi kebijakan dari Dinas Kesehatan supaya tidak kondisinya lebih terorganisir. Pengelola rujukan juga ini dikelola ketika memang pasiennya ini tidak bergejala, ada fasilitas isolasi mandiri di rumah. Itu sebenarnya bisa isolasi mandiri di rumah tanpa harus dirawat gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan memang bergejala, maka ini harus ada
koordinasi dengan puskesmas tempat. Mungkin misalkan ini perlu perawatan di rumah sakit, maka akan difasilitasi untuk dirujuk ke rumah sakit. Atau kalau memang merasa udah sesak ini, datang aja ke rumah sakit gitu ya, bisa mengakses pelayanan gawat darurat. Dan tadi ya, mana yang bisa dihubungi? Yang untuk saat ini memang yang bisa dihubungi adalah instalasi gawat darurat ya, bisa mengakses telepon gawat darurat ya. Berapa nih Pak Dokter nomornya? Boleh silakan dicatat. Untuk Wadia Balad Galuh, ini dia kontak center dari IGD RSUD Dr. Sukarjo ya. Bentar. Luar biasa ya. Jadi kan sekarang memang Wadia Balad Galuh untuk posisi saat ini kan nggak setegang dan sepanik ketika awal-awal COVID ya Pak ya. Jadi setelah masuk ke Indonesia si COVID ini kan jadi banyak banget artikel, terus juga yang bisa kita pelajari, begitu banyak juga informasi-informasi dari pemerintah tentang pencegahannya gitu ya. Begitu banyak ilmu kepada masyarakat. Jadi ketika terpapar virus ini nggak usah panik ya Bedok ya. Jadi bisa langsung ke IGD RSUD atau mungkin kontak senternya ya Pak ya. Boleh, nanti silakan. Bisa dihubungi nomor kontak IGD 0811 0811 211 66 79. Oke. Ya. Terima kasih Dok. 08112 116 679. Itu dia kontak senternya untuk mengkonfirmasi ketersediaan ruang isolasi. Karena memang kita harus melihat antrian di IGD juga begitu ya. Iya. Tentunya ketika misalkan masyarakat nih ada yang membutuhkan perawatan ketika telepon ke IGD selain memantau kondisi di ruang rawat inap, IGD juga kan harus mempertimbangkan pasien-pasien yang sudah ada di IGD. Iya. Gitu. Itu bercampur aduk apa seperti apa Dok? Ya, yang di IGD harus ada pemisahan juga. Ada pemisahan ya. Ketika ada pasien yang memang sudah dicurigai COVID dan pasien yang bukan COVID. Nah, memang di IGD tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan PCR. Jadi yang kita gunakan untuk penapisan atau screening itu adalah dengan pemeriksaan rapid test. Ya. Oke, tetap ya Pak Dokter ya. Terus untuk yang selanjutnya nih Pak Dokter, apa yang harus dilakukan agar tidak tertular dengan COVID-19? Ya tentunya ini masyarakat sudah pada tahu ya. Sudah tahu ya, tapi ini hanya mengingatkan saja nih. Betul ya. Dulu kita mungkin hanya mengenalnya 3M. 3M. Ya. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Gitu. Sekarang ditambah jadi 5M ya. Jadi 5M Pak Dokter, apa aja tuh? Jadi selain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, itu yang sulit Dok. Iya itu sulit. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas ya. Membatasi mobilitas. Yes, benar banget. Luar biasa ya. Jadi kalau 3M itu udah pada pinter nih semuanya, udah mulai diterapkan. Menghindari kerumunan sulit ya. Iya itu 2 tuh yang dari Pak Dokter luar biasa. Anak di rumah mungkin sudah jenuh kadang-kadang. Iya Pak, luar biasa. Tapi ini memang penyakit kita semua ya Pak ya. Betul. Dengan bersama-sama kita bisa melawan COVID-19 insya Allah. Terima kasih banyak untuk pihak RSUD. Ada yang mau disampaikan kembali Pak Dokter? Ya, kami dari RSUD Dr. Sukarjo mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah mempercayakan untuk pelayanan di RSUD Dr. Sukarjo, dan kami juga sangat berharap dukungan dari masyarakat untuk Dr. Sukarjo lebih baik lagi ya ke depan, baik dari sisi pelayanannya maupun dari pengembangan pelayanan yang artinya bisa lebih banyak yang kita lakukan lah untuk ke depan. Penyakit-penyakit yang dulunya mungkin harus dirujuk ke Bandung, kita tentunya berharap juga ke pengembangan ke depan ini bisa dilakukan di RSUD Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya yang kita cintai bersama. Betul, rumah sakit kita bersama ya Pak ya. Luar biasa. Untuk fasilitas sudah luar biasa, rawat inapnya juga sudah ada beberapa iklan yang bisa didengarkan ya Pak ya, untuk rujukannya seperti apa, rawat inapnya seperti apa. Untuk saat ini Pak Dokter, fasilitas semuanya aman ya di RSUD Dr. Sukarjo, luar biasa. Ya alhamdulillah, memang meskipun ada beberapa kendala, tapi ya kita tetap
berupaya semaksimal mungkin ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Tadi bilangnya apa ya iklannya? Kita sepenuh hati, setulus hati. Ya, setulus hati kami melayani. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak sudah menjadi pembicara di talk show kali ini yang mengulas serba-serbi COVID-19 selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo, yaitu Bapak Dr. Haji Budi Trimadi. Terima kasih semua yang sudah mampir ke studio, Pak. Ya. Jangan sungkan semuanya. Bila ada informasi-informasi lain. Baik. Kembali talk show. Ya, siap. Terima kasih banyak ilmunya. Kita sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat untuk semuanya Wadia Balad Galuh. Semoga selalu sehat, Pak Dokter. Semoga selalu sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.